Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Anwar dengan NPM 020424111118. Di sini saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang laporan arus kas. Sebelum masuk ke bahasannya, mungkin sebagian orang laporan arus kas tidak terlalu familiar, tapi sebenarnya laporan ini sangat penting bagi kelangsungan dan kesehatan keuangan perusahaan. Apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan aliran kas masuk dan keluar sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Ini membantu kita melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan mengelola kasnya. Kas itu penting karena tanpa kas, meskipun perusahaan kita menguntungkan, kita tetap bisa kesulitan untuk menjalankan operasi sehari-hari seperti membayar gaji karyawan atau bahkan membeli bahan baku. Oleh karena itu, laporan kas memberikan gambaran jelas tentang seberapa lancar perusahaan mengelola kas yang dimilikinya. Laporan arus kas biasanya terbagi menjadi bagian utama, yaitu 1. Kas dari aktivitas operasional, 2. Kas dari aktivitas investasi, 3. Kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasional. Ini adalah bagian yang paling penting karena mencakup kas yang masuk keluar dari kegiatan sehari-hari perusahaan. Misalnya kas yang diterima dari pelanggan, pembayaran untuk barang dan gaji dan jasa, gaji karyawan, dan pembayaran biaya operasional lainnya. Kenapa ini penting? Karena aktivitas operasional adalah inti dari bisnis. Jika kita memiliki arus kas positif, operasi itu artinya perusahaan kita mampu menghasilkan uang dari aktivitas utamanya tanpa bergantung pada utang atau penjualan aset. Dan yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Bagian ini berisi arus kas yang dihasilkan dari pembelian dan penjualan aset jangka panjang, seperti properti, peralatan, atau investasi lainnya. Di sini kita bisa melihat apakah perusahaan sedang berinvestasi untuk masa depan, misalnya membeli mesin baru untuk produksi atau menjual aset yang tidak lagi diperlukan. Yang ketiga, aktivitas investasi ini juga memberikan gambaran apakah perusahaan sedang fokus untuk berkembang dan meningkatkan kapasitas produksinya, atau malah mengurangi aset untuk mendapatkan kas. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan ini melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas terkait dengan utang dan ekuitas. Misalnya jika perusahaan mengeluarkan saham baru atau mengambil pinjaman, itu akan tercatat di sini. Demikian juga jika perusahaan membayar utang atau membagikan dividen kepada pemegang saham, semua itu akan tercatat sebagai arus kas keluar. Bagian ini membantu kita mengetahui bagaimana perusahaan mendanai operasional dan pertumbuhannya, apakah dengan menggunakan utang, ekuitas, atau dari kas internal. Kita masuk ke metode penyusunan laporan arus kas. Laporan arus kas bisa disusun dengan 2 cara, yaitu dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung ini adalah cara yang lebih mudah dipahami karena kita langsung mencatat kas yang diterima dari pembayaran. Contohnya penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, dan pembayaran gaji. Yang kedua, metode tidak langsung. Ini lebih sering digunakan di mana kita mulai dengan laba bersih perusahaan, kemudian melakukan penyesuaian terhadap pos-pos non-kas seperti depresiasi atau perubahan pada aset kewajiban untuk menghitung yang benar-benar dihasilkan atau digunakan. Kita masuk ke manfaat laporan arus kas. Sekarang setelah kita tahu apa itu laporan arus kas, mari kita bahas manfaat bagi perusahaannya. Kenapa ini sangat penting?
Berikut ada beberapa manfaat utamanya. Yang pertama, menilai kesehatan keuangan perusahaan. Laporan arus kas membantu kita melihat beberapa sehat kas perusahaan, apakah perusahaan memiliki cukup kas untuk membayar kewajiban dan mendanai kegiatan operasional. Jika arus kas positif, itu menandakan perusahaan bisa memenuhi kewajiban jangka pendek dan bahkan berpotensi untuk berkembang. Sebaliknya, arus kas negatif bisa menandakan masalah likuiditas. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan manajerial. Bagi manajemen, laporan arus kas sangat berguna dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan mengetahui arus kas yang ada, manajer bisa memutuskan untuk perusahaan perlu mencari pembiayaan tambahan atau melakukan penghematan biaya. Arus kas juga membantu dalam merencanakan investasi atau ekspansi bisnis. Yang ketiga, menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas. Laporan arus kas memberikan gambaran jelas tentang seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasionalnya. Dengan begitu, kita bisa tahu apakah perusahaan hanya mengandalkan penjualan aset atau utang untuk bertahan, atau operasi bisnis itu cukup menghasilkan kas. Yang keempat, mengukur likuiditas perusahaan. Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek seperti utang, pembayaran operasional lainnya. Laporan arus kas memberikan informasi yang lebih tepat dibandingkan dengan laporan laba rugi karena laba tidak selalu mencerminkan kas sebenarnya. Jika kas dari aktivitas operasional positif, itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup. Yang kelima, menunjukkan penggunaan dan sumber dana melalui laporan arus kas. Kita bisa melihat bagaimana perusahaan menunjukkan dana yang ada, apakah perusahaan lebih banyak mengeluarkan kas untuk investasi ataukah lebih fokus pada pembayaran utang dan dividen. Informasi ini membantu pemangku kepentingan menilai apakah strategi pendanaan perusahaan sejalan dengan tujuannya. Baik, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi, laporan arus kas memberikan gambaran yang jelas